Langit Drama Official bersama Serenus Pratomohak, Patrick Kluivert, pelatih tim nasional Indonesia, telah menentukan deretan nama pemain yang akan mengisi barisan lini serang untuk menghadapi Arab Saudi dan Irak pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Sektor ini akan menjadi satu di antara kunci krusial bagi tim nasional Indonesia untuk melumpuhkan perlawanan dua lawan berat tersebut. Namun harus diakui tidak semua penyerang mempunyai performa yang luar biasa di level klub. Beberapa pemain tidak hanya diragukan ketajamannya, akan tetapi juga tidak mendapatkan menit bermain yang ideal bersama klub yang dibelanya. Ini tentu saja menjadi tantangan bagi Patrick Kluivert untuk mengasah ketajaman lini serang tim nasional Indonesia saat berjumpa dengan Arab Saudi dan Irak nanti. Lalu bagaimana performa para pemain yang bakal mengisi lini depan skuad Garuda pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Pelatih tim nasional Indonesia Patrick Kluivert telah menentukan 3 nama pemain yang biasa mengisi peran nomor 9 alias striker tengah di dalam timnas Indonesia. Mereka adalah Ramadan Sananta, Ole Romeni, dan Mauro Zylstra. Dari ketiga pemain ini tentu saja Sananta menjadi pemain yang punya jam terbang paling tinggi di level tim nasional. Setidaknya dia sudah mengukir 15 pertandingan, sedangkan Ole Romeni baru mencatatkan 4 penampilan serta Zylstra baru mengemas 2 pertandingan. Dibandingkan nama-nama lain, Sananta memang jadi satu-satunya pemain yang tampil reguler di level klub karena dia hampir selalu tampil penuh 2 kali 45 menit yang sejauh ini menghasilkan 2 gol dan 2 assist dari 6 pertandingan. Sementara 2 nama lainnya masih sangat diragukan. Ole Romeni misalnya baru saja pulih dari cedera, meski punya pencapaian impresif bersama skuad Garuda. Hingga saat ini dia belum bermain bersama Oxford United, klub yang dibelanya, sejak mengalami cedera. Dan untuk Mauro Zylstra menjadi pemain yang paling muda, jam terbang paling sedikit. Tak hanya itu, striker berusia 20 tahun tersebut juga belum merasakan menit bermain di kasta tertinggi Liga Belanda bersama FC Volendam. Selain nama-nama yang di atas, Patrick Kluivert, sang pelatih tim nasional Indonesia, juga memanggil sejumlah pemain untuk mengisi sektor sayap menjelang duel Oktober 2025. Setidaknya ada 7 pemain yang potensial memperkuat sisi sayap tim nasional Indonesia. Para pemain yang dipanggil adalah seperti Stefano Lillipali, Egy Maulana Fikri, Eliano Regenders, Yaakob Sayuri, Beckham Putra Nugraha, hingga 2 amunisi Apro, Milano Jonathans, dan Ragnar Horatmangun. Di semua pemain yang tersebut yang dipanggil di atas, sebetulnya hanya Yaakob Sayuri saja punya performa konsisten di level klub, baik dari catatan menit bermain maupun kontribusi bersama klub yang dibelanya. Yaakob memang lebih sering turun sebagai starter. Sepanjang musim ini dia sudah mengukir 7 pertandingan dengan total durasi 564 menit. Kontribusinya mencapai 3 gol plus 3 assist. 2 gol, 1 asisnya dicetak pada 2 pertandingan terakhir. Saat ini tugas berat sedang dihadapi sang pelatih tim nasional Indonesia Patrick Kluivert menjelang laga melawan Arab Saudi dan Irak. Meramu komposisi terbaik untuk mengisi lini serang tim nasional Indonesia akan menjadi pekerjaan rumah yang layak dinantikan hasilnya. Meskipun sudah mencetak 3 gol dari 4 laga terakhirnya, sulit untuk Patrick Kluivert untuk mengandalkan Romeni. Sebab jika dilihat dari kondisinya saat ini, pemain berusia 25 tahun tersebut belum benar-benar bergabung dalam latihan tim Oxford United. Ketajaman tampak bakal menjadi kunci skuad Merah Putih untuk bisa meraih hasil terbaik melawan Arab Saudi dan Irak. Karena dari segi kebobolan, kedua tim ini punya catatan yang mentereng sepanjang tahun 2025. Tim nasional Irak kebobolan 7 gol dari 6 pertandingan terakhir, sedangkan Arab Saudi jauh lebih istimewa karena hanya kemasukan 3 gol dari 6 laga terakhirnya. Catatan seperti ini sangatlah penting mengingat tim nasional Indonesia sempat kesulitan mencetak gol pada laga akhir melawan Lebanon. Duel tersebut berakhir dengan skor 0-0. Produksi gol skuad Garuda tersumbat meski tampil dominan di sepanjang pertandingan. Jumlah pemain andalan yang pernah menjadi langganan tim nasional Indonesia kini terpinggirkan menjelang laga kontra Arab Saudi dan Irak. Dari total 28 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert, setidaknya ada 6 nama pemain yang menghilang dari daftar. Hal sebagian besar pemain ini pernah menjadi pemain langganan tim nasional Indonesia, terutama di era Sintayong. Mereka selalu mendapatkan panggilan pada masa pelatih sebelumnya, meski kesempatan bermain di level klub sangat sedikit. Absennya beberapa nama pemain yang tak dipanggil menjelang duel pada 9 dan 12 Oktober 2025 ini memang sempat memicu tanda tanya besar di kalangan publik. Dan inilah deretan nama-nama mereka.
Persaingan yang sangat ketat tersaji di pos bek kanan tim nasional Indonesia. Tampaknya belum bisa ditembus oleh Asnawi Mangkualam yang asal Makassar itu lagi-lagi tersisih dalam skuad Patrick Kluivert. Di area ini Asnawi meski bersaing dengan beberapa nama seperti Sonny Walsh dan Yakob Sayuri. Yakob Sayuri sendiri telah membuktikan kualitasnya baik ketika dipercaya Kluivert maupun saat tampil di kompetisi domestik. Pratama Arhan saat ini sebetulnya berstatus sebagai pemain aktif dengan koleksi penampilan terbanyak di tim nasional Indonesia. Bersama tim nasional Indonesia, Pratama Arhan telah mengantongi total 50 penampilan internasional. Jumlah ini bahkan melebihi milik Rizky Ridho yang hanya mengukir 46 laga. Namun sayangnya penampilan Arhan yang belum konsisten bersama Bangkok United di Liga Thailand membuatnya terpinggirkan. Musim ini Arhan baru mengukir 3 laga dengan durasi 100 menit. Tak hanya itu, persaingan ketat di pos bek kiri juga makin menyulitkan keadaannya. Saingannya adalah Calvin Verdong, Dean James, dan Saine Patinama. Masa-masa sulit Rafael Struijk tampaknya masih belum mencapai akhir yang positif. Keputusannya pindah memperkuat Dewa United pada musim 2025-2026 juga masih belum memberi dampak yang sangat berarti, sebab Rafael Struijk tetap kesulitan untuk mendapatkan menit bermain. Dari 3 pertandingan terakhir, dia tidak pernah bermain, bahkan namanya tak masuk dalam daftar susunan pemain Dewa United. Marcelino Ferdinand menjadi pemain kesayangan Sintayong yang lainnya dan terpaksa harus gigit jari menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Padahal di era Sintayong, dia merupakan satu di antara senjata andalan yang selalu dipasang. Marcelino Ferdinand juga punya koleksi gol saat berjumpa Arab Saudi dan Irak jelang pertemuan tim nasional Indonesia menghadapi kedua timnas ini. Hanya saja sejak bergabung dengan Oxford United dan kini dipinjamkan ke klub Slovakia AS Trenčín, Marcelino Ferdinand tak kunjung mengukir menit bermain yang memadai. Kondisi Ivar Jenner yang masih belum pulih dari cedera memaksanya untuk merelakan kesempatan membantu perjuangan tim nasional Indonesia merebut tiket ke Piala Dunia 2026 pada Oktober 25 nanti. Sejak pertengahan September 2025 ini, Ivar Jenner memang harus menepi dari klubnya karena cedera. Dia terakhir kali bermain saat timnya kalah dari Helmond Sport pada 16 September 2025 di ajang Erste Divisi 2025-2026. Walaupun kondisinya ideal, Ivar juga mesti bersaing keras dengan beberapa gelandang tim nasional Indonesia di era Patrick Kluivert ini. Kini muncul sejumlah pemain yang menjadi andalan baru semacam Ricky Kambuaya, Mark Klok, dan Joy Palupesi. Oke, itulah sedikit ulasan tentang tim nasional Indonesia sebelum laga melawan Irak dan Arab Saudi nanti ya, Oktober tanggal 9 nanti. Dan kita berharap bersama-sama Indonesia bisa mencetak sejarah dengan pertama kalinya masuk Piala Dunia atas nama Indonesia sendiri ya, pemerintahan resmi. Oke, kita juga melihat siapa-siapa pemain yang dibawa oleh Patrick Kluivert dan siapa pemain yang tidak dibawa oleh Patrick Kluivert. Itu beda pelatih, beda strategi, beda pemain juga ya. Sekian video hari ini. Akhir kata Serenus Pratomahak. Salam sayang Tuhan samping Anda. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. WM, apa kabar?